Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video modul ajar saya dengan saya Jessica Fanya Aurora dari kelas 11 TKJ 2. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco networking. Nah, di era digital seperti sekarang, jaringan komputer adalah tulang punggung komunikasi data. Salah satu perangkat jaringan yang banyak digunakan yaitu Cisco, yang terkenal stabil dan banyak dipakai di dunia kerja IT maupun telekomunikasi. Nah, di video ini kita akan belajar tentang basic Cisco, mulai dari pengenalan perangkat, cara remote, mode konfigurasi, sampai setting dasar menggunakan CLI. Nah, di dalam jaringan juga kita menggunakan perangkat seperti PC, laptop, kabel konsol, switch, dan juga router. Di sini saya memiliki beberapa contoh gambarnya. Kabel konsol dipakai untuk menghubungkan laptop atau PC ke switch atau router agar bisa dikonfigurasi langsung. Port lain pada switch digunakan untuk menyambungkan PC, laptop, atau access point agar terhubung ke internet. Nah, selanjutnya saya akan praktek di aplikasi Cisco. Nah, sekarang kita akan mencoba remote di Cisco Packet Tracer. Pertama, kita masukkan satu switch dan juga satu PC. Untuk yang meremote, kita menggunakan kabel konsol. Kita menggunakan mode konsol. Dan di PC ini kita pakai yang RS232. Di Cisco Packet Tracer kita bisa konfigurasi menggunakan switch. Tapi jika di perangkat asli atau di dunia nyatanya, kita harus mengkonfigurasi switch lewat komputer. Di sini kita ke desktop, lalu terminal. Nah, di sini kita bisa mulai konfigurasi. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai perintah dasar Cisco menggunakan CLI. Nah, dalam Cisco ada beberapa mode yang perlu kita pahami sebelum melakukan konfigurasi. Di sini kita buka switch dan juga pertama kita buka tab CLI. Di sini loading. Nah, pertama, simbol seperti ini. Simbol ini menunjukkan bahwa kita berada pada mode user atau user level. Di mode ini, kita hanya bisa melakukan pengecekan atau pengujian seperti ping, telnet, SSH, dan perintah dasar lainnya. Untuk melihat daftar perintah, kita bisa ketik tanda tanya. Namun perlu diingat, di mode user ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi apapun. Selanjutnya adalah mode privilege. Untuk masuk ke mode privilege, kita ketik perintah enable. Nah, prompt-nya akan berubah menjadi tanda pagar seperti ini. Artinya, kita sudah berada di mode privilege. Di sini, kita bisa menggunakan lebih banyak perintah dibandingkan mode user. Coba kita ketik lagi tanda tanya. Maka akan muncul daftar command yang lebih banyak. Jika muncul tulisan more, kita tekan enter atau spasi untuk melihat perintah berikutnya. Mode yang terakhir yaitu mode Global Configuration. Untuk masuk ke mode ini, kita perlu ketik perintah yaitu configure terminal.
atau juga bisa kita singkat menjadi conf. Ulang. Ini kita harus benar pastikan semua huruf ditulis dengan benar, karena jika tidak menulis dengan benar, maka akan terjadi invalid atau terjadi kesalahan. Nah, jika sudah ada tulisan config, berarti kita sudah masuk ke mode global configuration. Nah, disinilah kita bisa melakukan berbagai konfigurasi seperti mengatur interface, memberi IP address, sampai routing. Jika kita ketik tanda tanya lagi, maka akan terlihat bahwa perintahnya jauh lebih banyak dan juga lengkap. Untuk kembali ke mode privilege, kita bisa ketik exit. Nah, jadi singkatnya mode user hanya untuk pengujian. Mode privilege memberikan akses lebih luas, dan mode global configuration adalah tempat kita melakukan konfigurasi sebenarnya. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mencoba service password encryption, yaitu supaya konfigurasi kita lebih aman dan tidak gampang dihack oleh orang lain. Pertama, di sini kita bisa pilih switch 2960, lalu kita masuk ke switch-nya dan masuk ke CLI. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke privilege mode dengan mengetik enable dan kita tekan enter. Kemudian kita ketik lagi config. Mode konfigurasi atau tanda pagar di sini itu artinya kita mau mengubah atau mengkonfigurasi switch. Nah, sekarang kita bisa mengetik enable password dan kita bisa masukin password yang kita inginkan. Di sini aku pakai password 123. Setelah itu, kita coba ketik exit. Kemudian exit lagi. Nah, gunanya password tadi itu supaya tidak sembarangan orang bisa masuk. Contohnya, kalau kita masuk dari mode user ke mode privilege, kita harus masukkan dulu passwordnya. Pertama, kita ketik enable. Di sini kita harus masukin password yang tadi. Nah, memang saat memasukkan passwordnya tidak terlihat, tapi itu bawaan sistemnya. Kalau kita lupa passwordnya, kita bisa ketik saja show run atau untuk menunjukkan. Nah, di sini muncul enable passwordnya. Sekarang, untuk enable password itu sebenarnya kurang aman. Untuk lebih amannya, kita bisa gunakan enable secret. Kita bisa masuk ke mode konfigurasi dengan mengetik config. Kemudian, kita ketik enable secret Cisco. Setelah itu kita ketik exit dan exit lagi. Sekarang kita coba masuk ke privilege mode lagi. Kita ketik enable lagi. Nah, lalu kita masukkan password. Bisa password yang enable password atau yang enable secret. Misalnya kita masukkan Cisco lalu enter. Kemudian kita coba lihat dengan show run.
Nah, bedanya untuk enable secret ini aman banget. Sebenarnya enable password juga bisa kita sembunyikan. Caranya dengan perintah config dan kita ketik service password encryption. Ketik perintah itu di mode konfigurasi, lalu kita tekan enter. Kalau kita ingin cek lagi, kita exit saja dan show run. Nah, maka passwordnya sudah terenkripsi atau terblokir. Tapi tetap saja, yang paling aman adalah enable secret, bukan enable password. Jadi, itu dia cara penggunaan enable password, enable secret, dan juga service password encryption agar konfigurasi switch kita lebih aman dan tidak gampang dihack. Pada topologi ini digunakan sebuah router yang dihubungkan ke switch. Switch tersebut kemudian dihubungkan kedua PC, yaitu PC 1 dan juga PC 2. Selain itu, router di sini juga dihubungkan langsung ke PC 3. Dengan demikian, PC 1 dan PC 2 berada pada satu network yang sama, sementara PC 3 berada pada network yang berbeda. Konsep segmen di sini merujuk pada port yang ada di router. Untuk port face Ethernet 0/0 digunakan untuk segmen 1 yang terhubung ke switch dan memiliki network 10.10.10.0/24. Sedangkan port face Ethernet 0/1 digunakan untuk segmen 2 yang terhubung ke PC 3 dengan network 10.10.10.0/24. Di sini kita sudah memasukkan IP-nya. Nah, contohnya di sini IP di PC 1, subnet mask-nya dan juga gateway-nya. Di PC 2, ini IP-nya, subnet mask-nya dan juga default gateway-nya. Di PC 3 juga, di sini sudah ada IP, subnet mask dan juga gateway. Kita masuk pada router dan kita klik CLI. Pertama, kita ketik enable lalu konfigur terminal, dan kita ketik interface face Ethernet 0/0 atau bisa disingkat dengan FA 0/0. Lalu kita exit dan exit lagi. Kita ketik off, lalu kita ketik interface FA 0/0 no shutdown.
kita ketik exit, lalu kita ketik interface fa0/1, kita ketik no shutdown, lalu kita ketik di sini exit. Kita ketik no, lalu kita masukkan IP address, segmen 1, yaitu kita masukkan gateway dan subnet mask 255.255.255.0. Exit. Kita di sini juga atur untuk interface fa0c1, kita masukkan juga 20 dan gateway-nya 0. Setelah itu kita ketik exit dan exit lagi. Lalu kita ketik show IP interface, nah di sini kita bisa melihat. Sini kita akan coba kirim surat dari PC 1 ke PC 2 dan juga ke PC 3. Kita bisa lihat di simulation di sini kita bisa lihat di simulasi kita tunggu. Nah, di sini ada tulisan successful, artinya sudah berhasil. Dua-duanya sudah successful, artinya kita sudah berhasil. Nah, setelah konfigurasi, kita punya dua pilihan untuk keluar. Kalau kita ketik exit, maka kita akan keluar satu level saja, misalnya dari konfigurasi interface ke global config. Tapi, kalau kita ketik end, kita langsung kembali ke mode privilege. Contohnya, nah, seperti ini. Jadi, N adalah jalan pintas untuk keluar dari semua mode konfigurasi. Nah, jadi singkatnya, perintah N di Cisco Packet Tracer berfungsi untuk keluar dari mode konfigurasi dan kembali ke mode utama. Bedanya dengan exit, N langsung lompat ke atas, sementara exit hanya mundur satu langkah saja. Oke teman-teman, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.